Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah di hari Kamis pagi yang cerah ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama tanpa kurang satu apapun untuk bisa bersama-sama juga mengikuti acara Tech Talk pada pagi hari ini yang nantinya juga akan disampaikan materi dari Mas Muhammad Pandu Widodo. Mungkin dari saya berkesempatan untuk menyampaikan ya sepatah dua patah kata lah sesuai dengan kultum kuliah 7 menit, jadi tidak perlu berlama-lama, sekedar untuk bisa memberikan pengingat yang mungkin sederhana pada sahabat PSI semuanya. Mungkin untuk temanya, mungkin teman-teman pernah mendengar ya tentang istilah mari kita memudahkan urusan orang lain. Itu sesuatu yang sederhana tapi dampaknya cukup luar biasa. Jadi Islam itu begitu sangat baiknya, Islam itu begitu sangat sempurna. Dia mengatur setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang akan menjadi impact yang ada di hidup kita. Dan Islam itu mengatur sampai ke detail sekecil, termasuk ke hal-hal sederhana, yaitu bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Kalau yang mungkin yang ini mikro ya, kalau yang makro kan yang terlihat kan jelas bagaimana menjaga perasaan, tidak membuat tersinggung, tapi terkait memudahkan. Kita bisa memandu sesama saudara kita tuh bisa termudahkan dan kita bisa bermanfaat bagi dia, itu sudah menjadi sesuatu yang memang dianjurkan dan memang luar biasa. Jadi mungkin teman-teman mungkin sudah sering ya mendengar istilah seperti itu. Jadi memudahkan urusan orang lain itu merupakan sesuatu yang memang dianjurkan. Nah, memudahkan dalam saling tolong-menolong, tapi tentunya memudahkan dalam hal kebaikan ya, bukan memudahkan tolong-menolong dalam hal kemaksiatan, itu tidak diperkenankan, tetap tidak diperkenankan. Tapi kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan juga. Nah, jika kita sebagai umat Islam itu memudahkan orang lain, kita punya prinsip untuk aku akan selalu memudahkan orang lain, aku akan selalu bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah dengan adanya diriku bisa bermanfaat bagi sesama. Dengan demikian Allah akan melepaskan diri kita dari suatu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkan kita semua di dunia dan di akhirat dari berbagai hajat yang kita punya. Kita akan dimudahkan, kita akan dibantu, kita akan mendapatkan balasan seperti mana kita memperlakukan saudara kita memudahkan dia. Mungkin bisa saya sampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Nah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Dari hadis riwayat Muslim, kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi hadis ke-36. Menolong dan memudahkan urusan orang lain itu ada utamanya juga. Itu mengacu dari kisah Rasulullah tertuang dalam hadis yang ada Imam Tabrani. Berikut, yaitu dikutip dari buku Menjadi Manusia Luhur yang ditulis Arjuna Wibowo. Pada suatu hari Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat beliau, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Dan apakah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat. Yang pertama yaitu bermanfaat, yang kedua, dan berguna bagi manusia yang lainnya. Kita ada dua kata kunci, yaitu manusia yang dicintai oleh Allah adalah manusia yang bermanfaat dan berguna. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, dan atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Hadis riwayat Tabrani. Jadi kita bisa lihat dari utamanya disampaikan oleh Rasulullah SAW. Manusia yang paling dicintai itu terdapat dua, yaitu bermanfaat bagi sesama dan berguna bagi sesama. Untuk perbuatan yang dicintai Allah, itu adalah yang pertama, memberi kebahagiaan dan menghapus kesedihan orang lain. Dengan kita memberi kebahagiaan, otomatis kita juga akan menghapus kesedihan orang lain sesama. Yang pertama, yang kedua, membantu melunasi utang bagi yang tidak mampu, melunasi pinjaman-pinjaman dia. Yang ketiga, memberi makan bagi mereka yang tidak bisa makan, sedang kelaparan. Ada 3.
Jadi ada 2, manusia apa yang dicintai oleh Allah, dan ada 3, perbuatannya dicintai oleh Allah. Nah, selain itu, memberikan bantuan juga dapat menolak bala. Sebagaimana dinyatakan, sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Mungkin saya pernah membaca sedikit kutipan. Kalau kita main-main Instagram sekarang ya, jadi di Instagram itu kan sudah banyak terdapat tulisan-tulisan yang bagus dari akun-akun yang Islami yang senantiasa menyebarkan dakwah melalui sosial media. Nah, itu sedekah itu tidak diketahui bagaimana caranya. Saya agak lupa itu riwayatnya siapa, diriwayatkan siapa, tapi sedekah itu tidak dapat menolak bala, musibah. Itu memang sangat hebat. Sampai-sampai masih terheran-heran. Bahkan termasuk bagi yang melakukannya adalah orang yang kafir, orang yang maksiat. Itu saya baca kurang lebih seperti itu. Mungkin secara koreksi kalau memang mohon maaf salah. Jadi memang dahsyatnya sedekah yang otomatis juga terkait dengan membantu perbuatan yang membantu orang lain keluar dari kesulitan. Jadi memudahkan. Nah, pertolongan Allah kepada seorang juga tergantung pada pertolongan yang dilakukan antar manusia. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong orang lain. Hadis Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Mungkin itu. Jadi tidak perlu berlama-lama. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi mungkin bisa kita petik materi yang mungkin bisa sampaikan, yang bisa kita ingat bahwa manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah manusia yang memudahkan sesama, manusia yang memberikan bermanfaat dan berguna. Lalu perbuatan yang dicintai itu adalah menghapus kesusahan orang lain, membayar hutang mereka yang tidak mampu, dan memberi makan dan kelaparan. Semoga sedikit materi, sedikit cuilan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya, bisa menjadi pengingat, kelak bisa untuk lebih memantapkan hati kita untuk memang kita itu sebagai seorang muslim diutamakan dan diwajibkan untuk saling bantu-membantu, bahu-membahu, tolong-menolong dalam urusan dunia dan akhirat. Terutama di urusan dunia itu, tapi tetap di urusan dunia adalah tolong-menolong dalam kebaikan, kebajikan, bukan dalam kemaksiatan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Bila ada salah katanya, saya mohon maaf. Saya selaku manusia tidak lepas dari kesalahan. Hanya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.